anna Abu Hurairah, tak sesungguhnya Abu Hurairah wa Abu Sa'id dan Abu Sa'id akhbarohu memberitahukan kedua sahabat ini kepada Ibnu Syihab, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, beliau melihat nukhomatan dahak fi haitil masjidi, di pagar masjid. Tanawala, maka menyambangi atau mengambil Rasulullah SAW hasotan, satu buah kerikil. Fahattaha, maka beliau menyingkirkan itu nukhomah atau dahak. Sumakola, kemudian beliau bersabda, idza natakhoma, apabila membuang dahak ahadukum, salah seorang di antara kalian, fala yatanakhom, maka janganlah membuang dahak kibala wajihi, ke depan wajahnya, wala an yaminihi, juga di ke sebelah kanannya, wal yabsuk, hendaklah dia meludah membuang dahak itu an yasarihi, dari sebelah kirinya, au tahta qadamihi, atau di bawah dalam telapak kakinya, al yusra, yang sebelah kiri. Hadis yang berikutnya sama, Nabi SAW bersabda, la yatilanna, jangan sekali-kali meludah ahadukum, salah seorang di antara kalian, baina yadaihi, ke depannya, wala an yaminihi, juga jangan ke sebelah kanannya, walakin an yasarihi, tetapi di sebelah kirinya saja, autah tarjidhi, atau di bawah kakinya. Hadis ini masih rangkaian dari hadis-hadis yang dibahas pada pekan sebelumnya tentang adab atau etika pada saat kita membuang yang berasal dari wilayah mulut gitu kan, dan hidung juga. Kotoran-kotoran yang berasal dari hidung, mulut, itu bagaimana Rasulullah telah memberikan penjelasan demikian banyak hadis ini. Artinya begini, hadis-hadis yang terkait dengan etika adab-adaban ini itu banyak, bukan hanya satu. Artinya bukan hadis ahad lah gitu. Kan ada istilah dalam ilmu hadis itu, ada hadis ahad, ada hadis masyhur, ada mutawatir gitu. Hadis ahad itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja yang meriwayatkan. Nah, ini hadis ini boleh sahih, boleh tidak kan? Tetapi kesohihan itu nanti diujinya itu bukan dari isi beritanya saja, tetapi juga dari sanadnya, orang-orang yang meriwayatkannya. Nah, dalam hal ini, hadis-hadis yang diriwayatkan itu harus diuji dari dua sisi, sanad dan matan. Kalau sanadnya, artinya orang-orang yang meriwayatkannya itu orang-orang terpercaya, memenuhi kaidah sebagai orang-orang yang bisa dipercaya, maka sanadnya lulus, bisa diterima. Nah, kemudian yang kedua, beritanya. Beritanya itu apakah tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, atau malahan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kalau tidak bertentangan, terima. Tetapi kalau ada yang bertentangan, itu hadis itu bisa dianulir begitu, disingkirkan, walaupun sahih, kalau bertentangan dengan hadis, dengan dalil yang lebih kuat, misalnya dengan Al-Quran atau hadis mutawatir. Nah, itu ada contoh-contohnya, ada jumlah banyak. Nah, dalam hal ini, hadis-hadis yang terkait dengan itu, masalah dahak dan sebagainya, itu banyak hadisnya itu. Dan senada, seirama semuanya, Pak. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Beda dengan mengenai hadis wudhu kan. Hadis wudhu, cara membasuh muka itu banyak hadisnya, tetapi ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali misalnya. Nah, itu bisa dipilih. Tetapi dalam hadis ini, hadis yang terkait dengan buang dahak itu, walaupun hadisnya banyak, tapi satu irama. Sama seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu harus merapatkan barisan, tata cara sholat berjamaah itu banyak hadisnya, dan seirama semuanya. Tidak ada yang jarangkan barisan, tidak ada itu. Tetapi harus dirapatkan, harus diluruskan. Hadisnya banyak dan seirama. Sehingga hadis demikian itu masyhur, jadi banyak perawinya dan bisa dijadikan dalil. Nah, hadis yang terkait dengan persoalan
persoalan buang dahak, ingus ataupun ludah itu banyak hadisnya seirama, semuanya sama. Sehingga ini bisa menjadi dalil dan harus menjadi perhatian kita, maksudnya begitu. Menjadi perhatian kita kaum muslimin untuk mengamalkannya. Di sini al hadis alladzi qablahu min tariqin ukhra an Ibnu Syihab. Nah, dari riwayat Ibnu Syihab juga ada hadis yang sama. Hadis dari riwayat Anas, misalnya Anas bin Malik itu sahabat Nabi, bahkan sekalian ajudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Kemudian laqad jazama an-Nawawi bil man'i bi kulli halatin dakhilas sholati wa kharijaha. Sawa'un kana fil masjidi aw ghairihi, am ghairihi. Nah, ini kemudian ditafsirkan atau diperkuat oleh pendapat ulama Imam Nawawi. Kita tahu Imam Nawawi itu adalah imam madhab di lingkungan madhab Syafi'i. Nah, kita tahu madhab-madhab itu ada 4. Ada yang 4 itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan yang 2-nya lain itu disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya mujtahid yang bisa berijtihad dalam semua lingkungan terkait dengan persoalan agama. Itu adalah kita sebut mujtahid mutlak. Nah, nanti di bawah-bawah para mujtahid mutlak itu ada mujtahid madhab. Untuk Imam Syafi'i itu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Itu yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi. Dan juga hadis-hadis yang lain atau kitab-kitab yang lain yang dikenal luas di kalangan kita kaum muslimin. Juga yang melakukan mensyarah hadis Imam Muslim. Kalau yang mensyarah hadis-hadis Bukhari ini kan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu masih lingkungan madhab Syafi'i juga. Kemudian nanti di madhab Hambali ada Abu Yusuf, di lingkungan madhab Hanafi itu ada Abu Yusuf, di madhab Hambali itu nanti ada Ibnu Taimiyah misalnya, dan banyak lagi, dan juga demikian di madhab yang lain. Nah, ini di lingkungan madhab Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan bahwa larangan meludah, larangan jorok pada saat membuang dahak itu berlaku baik pada saat kita sholat maupun di luar sholat, apakah di masjid ataupun di luar masjid. Jadi dengan demikian bagi kita kaum muslimin itu adalah sesuatu yang hal-hal kecil gitu, tapi memperoleh perhatian agama demikian kuat harus diamalkan juga. Itulah Islam itu. Mulai dari urusan-urusan kecil sampai urusan kenegaraan itu ada aturannya dalam ajaran Islam. Itulah agama yang sesuai fitrah kemanusiaan. Nah, kemudian diceritakan di sini seorang sahabat besar itu Mu'adz bin Jabal, wan Mu'adz bin Jabalin qala mabasoktu an yamini mundu aslamtu. Aku tidak pernah lagi meludah ke sebelah kananku sejak keislamanku. Mu'adz bin Jabal itu salah seorang sahabat Ansor dari Madinah. Beliau itu nanti sebagai seorang sahabat besar juga. Nah, beliau menyatakan, saya tidak pernah lagi meludah ke sebelah kanan sejak saya masuk Islam. Itu seperti itu, komitmen atau kekuatnya himmah atau keinginan para sahabat mengamalkan ajaran Nabi. Sampai seperti ini. Tentu mudah-mudahan kita juga paling tidak bertekadlah gitu, mengamalkan hal-hal yang kecil seperti ini, yang menurut kita sepele, tetapi inilah bagian dari untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang disiplin, kan, mengikuti aturan. Karena salah satu ciri masyarakat madani itu, masyarakat civil society, masyarakat maju itu punya aturan gitu kan, dan mengindahkan aturan bersama. Tidak maunya sendiri maksudnya gitu. Kemudian ada tanbih, peringatan. Akhodal musannifu kaunahu bin nakhomah wal basuk wahidan bi annahu ra'a an-nakhomah faqala la yabjaqunna padahal ala tasawihima. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 2 istilah, nakhomah. Nakhomah itu dahak. Kan kemudian busok atau bisok bisa dibaca begitu, itu adalah ludah. Itu satu
satu persoalan sama saja hukumnya. Termasuk mungkin nanti yang keluar dari hidung itu. Nah, itu hukumnya sama dalam arti tidak boleh jorok begitu. Hadis di bawah juga masih terkait persoalan-persoalan ini, Pak. Jadi itu yang saya katakan tadi, hadisnya banyak dan diulang-ulang oleh Imam Bukhari ini pada saat menyusun hal seperti ini. Karena barangkali saat itu menurut Imam Bukhari ini hal penting, harus diulang supaya diingatkan kepada kita kaum muslimin perihal ini. Dan hadisnya bukan hanya satu diulang-ulang, tapi beragam hadis disusun di sini oleh Imam Bukhari. Di hadis yang berikutnya itu dari Anas bin Malik juga, bersabda Nabi SAW, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman itu, idza kana bis sholati, pada saat dia ada dalam sholat, fa innama yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia itu sedang munajat, sedang memohon, sedang berkomunikasi gitu. Rabbahu, kepada Tuhannya. Wala yabzaqunna, maka sekali-kali janganlah meludah. Baina yadihi, ke depannya, wala an yamihin, juga jangan ke sebelah kanannya, tetapi ke sebelah kirinya, atau langsung ke bawah telapak kakinya. Sekali lagi, hadis ini terkait dengan keadaan masjid zaman Nabi itu bukan seperti masjid saat ini yang pakai granit, pakai karpet, itu dulu langsung tanah. Jadi masih biasa tuh buang-buang dahak tuh atau meludah itu. Nah, kemudian Nabi memberikan ajaran seperti ini. Nah, menurut kita meludah mungkin saat ini insya Allah tidak ada urusan dengan kita ludah itu, tidak pernah. Tetapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran pada saat sholat, kata Nabi di sini, fa innama yunaji rabbahu, maka sungguhnya dia itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka berbaik-baiklah pada saat menghadap Allah. Artinya begini, Pak, termasuk dalam tata cara kita berpakaian pada saat sholat. Jangan asal-asalan. Ya, suka punten nih. Saya kira begini, kalau kita misalnya di kantor atau mau menghadap, jangankan kepada Pak Camat, Pak Bupati, kepada Pak Lurah, kira-kira kalau pakai kaos oblong bagaimana? Sopan tidak itu kan? Dan kita punya mau kan, mau ngurus KTP lah, mau ngurus kartu keluarga atau pengantar apapun dari kelurahan. Datang pakai kaos oblong. Saya kira tidak sopan itu. Nah, demikian juga pada saat sholat itu. Coba yang biasa menghadap dengan sesama orang yang kita anggap, kita hormati lah orang itu. Nah, kalau kita punya keperluan kepada orang itu kan mana mungkin kita akan ya pakai itu pakaian-pakaian yang tidak pas gitu kan. Ini sebagai analogi kalau ini ya. Karena meludah saja itu sembarangan dilarang oleh Nabi. Sehingga pada saat kita mau sholat, wajarlah berpakaian sebagaimana setidaknya kita kepada orang saja hormat, apalagi kepada Allah. Apalagi kita punya keperluan, kepentingan kepada Allah. Di sini disebut munajat. Kalau ini analogi, ini kias. Dengan catatan memenuhi syarat kias. Dalam arti ada alasan. Itu alasan itu apa? Ada keperluan kita kepada Allah pada saat sholat. Nah, kalau kita maknai, tapi kalau sholat itu hanya sekedar rutinitas, menggugurkan kewajiban, ya begitulah suka-suka kita. Nah, dalam hal ini barangkali urusan ludah meludah saja diatur oleh Nabi. Berarti lebih dari ludah itu harus lebih rapih lagi, lebih baik lagi. Gitu. Itu yang bisa diambil pemahamannya dari hadis ini. Atau istilah lain dalam ilmu usul fikih, mafhum muwafaqah, pemahaman yang segaris, yang sejalan. Di hadis bawahnya juga sama di sini, masih cerita anan Nabi, sungguhnya Nabi SAW, beliau melihat ada dahak di arah kiblat, kemudian beliau menyingkirkannya menggunakan kerikil, batu, kemudian beliau itu melarang untuk ayyabzuqu ar-rajul, untuk meludah ke depan sebelah kanan, tetapi yang boleh meludah itu sebelah kiri atau langsung ke bawah kakinya.
Ini saya kira diulang-ulang. Hadis Nabi itu banyak yang menceritakan ini dengan pengertian bahwa ini sangat penting sebagai etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya juga sama, qalan Nabi bersabda Nabi SAW, al-buzahu, ludah itu fil masjid di masjid, khotiatun itu satu kesalahan, satu dosa. Kafarotuha dan kafarotnya itu dabnuha itu adalah menguburnya. Dulu masih tanah lantai masjid itu. Kalau sekarang berarti diepel, dibersihkan. Kemudian di hadis berikutnya, babu dabtin nukhomah. Masih ini berulang-ulang hadis, mungkin lebih dari 10 nih diulang. Dan memang berbeda juga periwayatnya. Idza qama ahadukum, apabila berdiri salah seorang di antara kalian untuk menegakkan ila salat, untuk melakukan salat, fala yabsuk, maka janganlah meludah amamahu ke sebelah ke depannya. Fa innama yunaji, karena dia sedang melakukan komunikasi, sedang bermunajat selama dia ada di tempat salatnya. Jangan ke sebelah kanan, karena sebelah kanan itu ada malaikat. Tapi meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya. Kita lewati, pengertiannya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian hadis ini juga masih cerita tentang itu. Dari Malik bin Ismail. In ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, apabila sedang bermunajat menghadap Allah, seperti itu. Atau begini, ada solusi lain nih. Kalaupun pada saat kita sedang sholat, saat kita sakit misalnya, pada saat sholat kita ingin ada dahak, misalnya sedang batuk dan sebagainya, maka salah satu cara itu, summa akhoda tropa ridaihi, ambillah itu bagian dari rida ini sorban misalnya, atau selendang sebetulnya, maka boleh meludah di sini saja. Karena ya sedang sholat, keluar dahak itu dikeluarkan kan, ya kalau di masjid kita agak sulit sekarang ini. Karena pasti ribut suka rapi nih kalau ada yang mendahak di sini sedang sholat. Nah, maka salah satunya itu begitu. Tapi kalau sedang tidak pakai ini, karena pakai ini kan hanya aksesoris tambahan saja, boleh bajunya aja itu kan Pak, atau ininya apa, nah, itulah. Atau pakai tangan saja gitu, paling di sini nempel gitu nanti. Nah itu tinggal dibersihkan di jamban saja. Nabi membolehkan seperti itu. Nah, kemudian kita ke hal yang baru di sini. Babu idhotil imami an-nasa fi itmamis sholah. Bab mengajarinya atau pelajaran seorang imam kepada jamaah dalam menyempurnakan sholat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-I'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda Rasulullah, hal tarawna kiblati hahuna, apakah kalian semua itu melihat mengetahui kiblatku ini sekarang? Wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa, tidaklah tersembunyi alayya padaku, khusyu'ukum, kehusyuan kalian, wala ruku'ukum, dan tidaklah juga ruku kalian, inni la'arokum, sesungguhnya aku tuh melihat kalian min wara'i dhuhri, dari belakang punggungku. Itu kata Nabi. Nah, ini hadis ini bercerita bagaimana pada saat kita mau sholat berjamaah, imam itu harus mengomandoi supaya sholat itu bisa berlaku, terjadi, diusahakan sesempurna-sempurnanya. Makanya pada saat menjadi imam itu jangan lupa harus menghadap dulu ke jamaah. Karena memang ajaran Nabi begitu. Bukan sok-sokan, wah imam itu ngatur-ngatur. Bukan begitu, karena itu contoh memang dari nabinya seperti itu. Dan itu diperintahkan. Sehingga dalam hal ini, menjadi imam itu selain jadi manajer gitu, juga harus jadi leader. Selain sebagai ngatur supaya sholat itu sesuai dengan aturan,
pada saat melakukan sholat juga harus bagaimana supaya sholat berjamaah itu bisa mendekati kesempurnaan. Walaupun apakah sempurna atau tidak, itu Allah yang Maha tahu. Tetapi secara lahiriah kita usahakan supaya mendekati kesempurnaan. Salah satunya itu barisan itu. Itu nanti banyak hadisnya juga yang terkait dengan itu. Jadi dalam hal ini harus begitu. Setiap mau jadi imam jadi sholat apa saja, pokoknya sholat fardu gitu kan. Sholat fardu itu harus mengajari atau meyakinkan jamaahnya siap untuk memperoleh kesempurnaan. Fi itmamis sholat, untuk penyempurnaan sholat. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW pada saat beliau sholat itu sebelum memulai sholat mesti merapihkan barisan dulu, dilihat dahulu. Kemudian Nabi juga, nah ini kelainan atau bentuk mukjizat barangkali bagi Nabi. Nabi itu tetap bisa mengetahui kondisi jamaah walaupun beliau sedang sholat menghadap ke kiblat, kan berarti dibelakangi oleh Nabi. Tapi Nabi bisa mengetahui apakah jamaah itu rapih ataupun khusyuk, sampai disebutkan begitu kan dalam hadisnya. Tidaklah tersembunyi kepadaku kehusyuan kalian dan ruku kalian juga. Artinya rukunya itu sudah benar atau tidak, Nabi itu bisa mengetahui gitu kan. Sebelumnya Nabi sudah mengajarkan begini cara ruku, begini cara berdiri dan sebagainya, dan nanti tetap bisa disupervisi, gitu, bisa dilakukan pengawasan. Nabi itu mengawasi terus pada jamaahnya. Nah, itu memang kekhususan bagi Nabi. Kalau bagi imam-imam selain Nabi ya hanya pada awal sholat saja. Dan itu pun yang menjadi perhatian lebih banyak di saf pertama. Saf berikutnya itu ya sudah luput dari perhatian imam. Maka karena itu dalam hal ini kebersamaan untuk mengatur supaya sholat itu bisa berlangsung secara sempurna, mesti ada peran serta dari makmum juga. Jangan hanya mengandalkan imam. Nah, kalau di negeri-negeri yang sudah maju itu, yang namanya aturan itu, atau dahulu zaman Orde Baru itu ada yang disebut dengan kesadaran hukum. Kadarkum dulu itu ada istilah itu. Artinya sadar, mengetahui aturan-aturan kehidupan dalam kesehari-hari itu jangan hanya mengandalkan para petugas di lapangan, tetapi masyarakat juga ikut sadar gitu, untuk menertibkannya itu, Pak. Nah, di negara-negara maju, ya negara maju dalam arti maju secara ekonomi, hal seperti ini itu sudah terjadi biasa itu. Jadi coba saja yang dekat di Singapura itu, pernahkah lihat ada polisi di perempatan ngatur-ngatur lalu lintas? Itu tidak ada, Pak. Malaysia saja tidak begitu. Di Kuala Lumpur paling tidak. Saya tidak pernah melihat ada polisi di perempatan seperti di Ciputra kita ini. Mesti ada polisi itu jaga-jaga. Amerika apalagi tidak ada juga. Polisi itu ada hanya untuk mengatur supaya kecepatan kendaraan di jalan itu jangan melewati batas kecepatan yang diizinkan. Itu fungsi polisi yang saya tahu hanya ya pakai semacam pengukur temperatur bedil itu aja kan. Nah, kalau ada kecepatan lebih baru itu ditertibkan. Tapi di perempatan itu tidak ada. Artinya memang sudah tertib. Nah, ketertiban ini apakah karena petugas itu? Bukan di negara-negara maju itu, tapi kesadaran warganya. Warganya sendiri yang sadar. Apa buktinya? Saya pernah melihat di perempatan ada mobil itu mobil yang ada seseorang yang mau lewat, kemudian mobil itu tidak berhenti. Nah, itu yang marah itu adalah orang yang lewat itu memarahi orang yang di mobil itu kendaraan. Jadi bukan polisi. Jadi kesadaran ini sudah tumbuh di kalangan warga itu. Itu masyarakat madani seperti itu. Atau pernah di satu supermarket Asia itu ada orang anak kecil yang buang air kecil itu sembarangan di tempat. Nah, itu warga yang lihat di situ tuh dimarahi itu orang yang bawa anak kecil yang sembarangan kencing. Maklum yang kencingnya itu anak orang Asia nih, yang ya barangkali tidak Asianya tapi bukan Indonesia, mungkin Vietnam, saya tidak tahu persis, tetapi wajahnya wajah Asia. Nah, orang-orang saat itu ikut menertibkan. Nah, artinya begini, saya kembali ke persoalan sholat tadi. Mohon juga karena aturan sholat itu sudah ada aturannya, yang ikut mengatur ketertiban sholat itu jangan mengandalkan melulu ke imam, karena imam itu terbatas.
paling bisa melihat juga barisan satu saja. Barisan kedua, apalagi kalau sudah jadi masbuk itu tidak tahu lagi imam itu bagaimana. Nah, dalam hal ini mohon kesadaran kita sesama jamaah. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada jamaah yang masuk itu di pinggir aja sendirian, padahal sudah ada di sini saf. Nah, itu mestinya diingatkan tuh nyambung-nyambung itu. Dan tidak mungkin imam yang mengingatkan kan sedang sholat. Nah, hal itu mohon supaya ada peran serta kita semua. Karena itu salah satu masyarakat yang beradab itu sadar aturan dan mau mengikutinya. Karena itu sesuatu yang memang berlaku bagi peradaban itu, bagi kebaikan bersama. Termasuk dalam hal ini yang kecil-kecilan sholat berjamaah. Jadi mohon kalau kira-kira masih ada ruang untuk isi oleh saudaranya di belakang, agak geserlah biar yang di belakang bisa masuk dan silakan Pak masuk, ini masih bisa. Jangan ini malah dipenuhi sendirian supaya tidak mau nempel. Padahal ajaran Nabi bukan begitu sholat itu. Harus yang bagus itu nempel kaki dan bahu. Tapi untuk itu barangkali agak ya sekarang ada COVID dan sebagainya itu menjadi alasan. Tapi setidaknya jangan terlalu jauh dengan aturan dari Nabi. Nah, maksudnya ini juga mengingatkan kepada kita gitu, Pak. Supaya kita bisa mengamankan ajaran ini, ajaran Nabi ini berlaku. Jangan hanya mengandalkan polisi lalu lintas tertib itu, tetapi sadar juga kita. Nah, di negeri kita ini belum begitu kan, masih kenapa tidak menerobos lampu merah bukan karena lampu merah kan itu di situ ada polisi kan gitu kita mah ya. Kalau tidak ada polisi diterabas saja kan. Atau yang suka lawan arus di jalan di kita juga di PH Mustafa kan seenaknya aja tuh lawan arus. Mengapa lawan arus kan tidak ada polisi? Padahal itu sebetulnya teroris juga itu, teroris jalanan itu. Karena bisa membahayakan orang di samping-samping yang tidak mengira akan ada kendaraan. Nah, yang seperti ini belum tumbuh di kita itu. Nah, mari kita tumbuhkan mulai dari masjid. Insya Allah saya kira kalau di masjid kita tertib rapi, di jalanan juga insya Allah bakal rapi. Tidak akan sembarangan menerobos lampu lalu lintas. Itu sebetulnya yang bisa kita ambil pelajaran untuk ketertiban kehidupan, kedisiplinan. Kemudian ya, tadi ada keistimewaan Nabi itu, mengapa beliau bisa tahu di belakangnya itu rapih atau tidak, khusyuk? Di sini ada berbagai pendapat ulama. Itu bisa jadi memang Allah memberitahu kepada Nabi. Memang diberitahu oleh Allah. Ya tentu bisa melalui malaikat bahwa barisanmu di belakang itu sudah rapi, rukunya sudah betul, sudah pada khusyuk dan seterusnya. Tetapi ada pendapat ulama yang lain. Itu di antara belikat Nabi itu ada semacam mata katanya gitu di belakang. Padahal kan belikatnya juga Nabi pakai jubah, terhalang juga kalaupun ada mata. Tapi mungkin semacam sensor gitu ya, yang bisa melihat itu keadaan di belakang itu. Yang berdasarkan itu Nabi bisa mengetahui. Yaitu hanya takwil atau hanya interpretasi para ulama saja. Wallahu alam hakikatnya bagaimana, tetapi Nabi bisa mengetahui kondisi jamaah di belakang. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Saleh, qala haddatsana Palai bin Sulaiman dan seterusnya. Telah solatlah Nabi serta kami Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan satu solat semarukia kemudian naik naik Nabi al-minbar ke mimbar, pakola maka beliau bersabda bis salati pada saat salat, wafir ruku dan pada saat ruku, inni la arokum, sungguh aku ini melihat kalian miwaroi dari belakangku, kama arokum sebagaimana aku melihat kalian dari depanku itu kan. Artinya sebagaimana kalau aku lihat pada saat aku menghadap kalian. Sama dengan hadis di atas. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi SAW sebelum sholat itu meminta kepada jamaah supaya merapikan barisan, shaf itu. Nah,
ini juga memberikan arti, walaupun sudah sholat berlangsung, ada masbuk, tetap harus merapikan barisan juga. Masbuk itu. Sebagaimana pada saat awal Nabi merapikan barisan. Gitu. Sehingga Nabi memberikan peringatan, kalaupun sholat sudah berlangsung, aku tetap tahu bagaimana kalian itu merapikan barisan atau tidak. Artinya ini pesan juga, tetap barisan itu harus dirapikan. Kalau hanya ada beberapa orang itu, mulailah dari tengah. Itu yang diajarkan Nabi kan, jamaah itu. Jangan ada di pinggir sendirian atau terpencar-pencar jamaah itu, tapi harus menyatu. Tapi kalau ada ajaran lain, kalau ternyata dia hanya sendirian di belakang, nah sebaiknya yang di depannya itu mundur. Jadi kalau bisa usahakan jangan sendiri di satu saf itu. Minimal 2. Kalau tidak ada orang yang akan datang lagi, nah yang dari depannya mundur. Gitu kan. Jadi juga belum biasa di kita nih. Kalau dikasih tahu tolong mundur-mundur, nggak bakalan mau kan biasanya. Neg-dreg aja tetap. Tapi kalau kira-kira sendirian dan kira-kira ada di belakang itu ada orang yang mau masuk kan sedang kedengaran sedang wudhu, nggak apa-apa sendirian, toh nanti akan ada temannya. Cuma temannya itu jangan pinggir sendiri, jadi berjauh-jauhan. Harusnya menyatu. Ini hal-hal kecil tetapi kadang-kadang suka lewat dari perhatian kita. Kemudian al-hadisu al-hissu alal husyu'i bis salati wal muhafadzah bi itmamil arkaniha wa ab'adhiha. Hadis di atas itu memberikan dorongan supaya kita sholat itu khusyuk pada saat sholat dan memelihara kesempurnaan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ini disebutkan bagaimana supaya khusyuk. Khusyuk itu memang sesuatu yang pekerjaan batin, khusyuk itu. Tetapi itu bisa didukung oleh pekerjaan anggota badan kita juga. Ya seperti tadi, rapih dalam barisan itu bagian yang bisa menyempurnakan sehingga bisa mendorong rasa khusyuk. Bisa mengantar kepada kondisi khusyuk. Demikian juga nanti sempurnakanlah rukun-rukunnya. Nah, itu jangan terlalu cepat. Kalau sholat dalam arti cepat itu tidak tumak ninah itu kan ya. Antara terutama di ruku sama di sujud itu harus ada jarak antara. Harus diam sejenak. Sekedar membaca subhanallah itu juga sudah tumak ninah. Tapi tidak boleh nyambung begini. Nah, itu apalagi kalau agak diberikan jarak agak lama sedikit dengan bacaannya tidak cepat, tidak terburu-buru gitu. Subhanallah, subhan rabbiyal azimi wa bihamdihi misalnya. Nah, itu membaca sepanjang itu saja sudah cukup tumakninah. Asal jangan dibaca terlalu terburu-buru. Demikian juga pada saat sholat berjamaah, jangan mendahului imam. Jadi ya tetap harus ditunggu saja imam. Dan nanti ada imam yang lama rukunya itu ya terpaksa ikutlah lama juga itu. Walaupun sudah mulai pening kita ya. Atau sujud kelamaan sujudnya. Kawan mau bangkitnya ini udah mulai pening ya harus tetap ikuti karena itu akan merusak nilai berjamaah. Kemudian wa annahu yanbaghi lil imami ayyunabbihan nasa ala ma yata'allaqu bi ahwalis shalah. Itu juga harus selalu, kata Ibnu Hajar di sini, imam itu harus mengingatkan jamaah setiap akan melakukan sholat. Ya, terutama kalau sebagai imam itu sebelum memulai sholat itu harus dirapihkan dulu barisan. Paling tidak gitu, jangan sampai ada yang sebetulnya masih bisa diisi, jamaah berikutnya dibiarkan. Nah, itu peran imam memang saat itu harus memberitahukan. Walaupun kadang jamaahnya itu tidak mau nurut juga ke imam. Tapi biarkan saja kalau mau tidak nurut. Tapi fungsi imam itu harus begitu. Jadi bukan sekedar manajer, tapi juga harus jadi leader. Memberikan contoh dan bisa memengaruhi supaya sholat itu dikondisikan paling tidak secara fisik. Secara fisik
mendekati kondisi khusyuk. Walaupun khusyuk kembali lagi nanti suasana kebatinan kita. Wala saiman in ro'a minhum ma yukhaliqu al-aula. Nah, harus selalu begitu. Jadi pada saat sebelum memulai sholat itu mesti selalu begitu. Kalau yang jadi imam itu Pak, merapihkan. Ya kata-kata seperti sawu supu pakum pa inna tasbihatas supu peminta mamis sholat. Gitu kan. Luruskan, rapatkan barisan. Nah kata-kata sawu itu mengandung dua pengertian, rapat dan lurus. Nanti kalau diterjemahkan oleh imam-imam Masjidil Haram itu jadi kata-kata istawu wa'tadilu. Itu ada ringkasan dari hadis itu sebetulnya. Istawu itu luruskan, i'tadilu rapatkan. Coba kalau Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, Imam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu diringkas saja itu. Tidak dibacakan hadis panjang. Istawu sawu atau sawu bisa juga. Atau istawu wa'tadilu. Itu adalah meringkas dari hadis yang panjang. Rapatkan barisan. Kemudian hal yuqalu masjidu bani fulan. Nah, apakah masjid itu bisa diberikan nama masjid warga tertentu misalnya? Di sini Masjid Sukarapih misalnya gitu. Atau Masjid Bani Fulan ya, kalau dalam istilah hadis ini. Artinya masjid dikaitkan dengan nama-nama tertentu gitu kan. Apakah boleh? Nah, dalam hadis ini diceritakan begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau anda Rasulullah SAW sabako mengadakan perlombaan bainal khayli allati udmirat minal haifa, yaitu melombakan pacuan kuda yang dimulai dari haifa dan saniyatul wada'i sampai saniyah wada. Dan juga Nabi mengadakan perlombaan kuda itu yang dari satu tempat minas saniyatil wada ila masjid Bani Zurek sampai masjid Jurek Bani Jurek. Wana Abdullah bin Umar karena fi man sabaqa fiha. Sahabat Abdullah bin Umar itu adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau waktu Nabi ada itu masih usia-usia remaja, belasan tahun, ikut juga berlomba melakukan pacuan kuda. Nah, hadis yang atau makna yang ingin disampaikan di sini, pesan di sini itu penamaan masjid. Jadi bukan persoalan lombanya. Kalau lombanya boleh juga ya seperti kita pada saat Agustusan kan mengadakan lomba bagi anak-anak, boleh-boleh saja toh zaman Nabi aja ada gitu, lomba itu untuk membuat suasana kebersamaan di lingkungan masyarakat, boleh-boleh saja asal jangan dijadikan arena judi gitu kan. Jadi kalau lomba-lomba saja tidak dilarang. Zaman Nabi, lomba pertandingan voli, lomba pertandingan badminton, atau lomba anak-anak, dan seterusnya, boleh-boleh saja. Toh Nabi juga mengadakan. Tapi pesan yang ingin disampaikan pada hadis ini, berdasarkan pesan Imam Bukhari, karena beliau memberikan judul penamaan masjid, di sini ada sebutan Masjid Bani Zurek. Masjid Bani Jurek. Artinya memberikan nama dengan Masjid Bani Jurek itu boleh. Seperti misalnya begini Pak, di kampus-kampus, kampus luar negeri atau jangan jauh-jauh di kampus ITB saja itu ada gedung-gedung laboratorium teknologi. Itu gedung-gedung baru, itu dinamainya itu gedung itu bukan dengan nama-nama umum, tapi dengan nama-nama tertentu, nama orang. Misalnya gedung Ahmad Bakri. Apa sebab? Karena Pak Ahmad Bakri dari grup Bakri itulah yang nyumbang untuk mendirikan gedung tadi. Nah, secara Islami boleh itu memberikan penamaan dengan nama orang karena yang nyumbangnya itu adalah Pak Ahmad Bakri. Kemudian ada gedung TP Rahmat misalnya, karena yang menyumbang itu Pak TP Rahmat. Ada juga gedung Arifin Panigoro, mana yang menyumbang untuk gedung itu adalah demikian juga di rumah sakit di kita tuh lihat itu ada ruangan karena nyumbangnya hanya untuk ruangan itu saja nama orang. Nah kalau mengikuti penjelasan di hadis ini tidak apa-apa. Sama seperti masjid kita ini juga, misalnya mau dinamai masjid nama tertentu boleh saja. Tapi berhubung masjid ini yang nyumbangnya itu banyak, kan? Kalau disebutkan satu, yang satunya lagi nanti ngiri, kan? Maka disebutlah Masjid An-Nas, Masjid Manusa, gitu. Karena yang nyumbangnya banyak, kan?
masjid manusia yang sehingga jangan dinamai dengan nama tertentu di sini. Karena nanti saya juga nyumbang kenapa tidak disebutkan nama. Nah, kalau semua namanya disebutkan betapa panjangnya nama masjid ini kan. Sehingga diringkas saja An-Nas, gitu. Masjid manusia. Tidak apa-apa memberikan penamaan seperti waktu itu Pak Haji Ade tahu kan ini mau disebut Masjid Siti Maryam gitu Pak ya. Karena yang mau nyumbangnya itu Ibu Siti Maryam. Mau ngasih 4 miliar itu. Tidak jadi itu. Sehingga ya sudah tetap Masjid An-Nas. Tidak apa-apa sebetulnya dari sisi penamaan. Kemudian hadis terakhir saja nih. Hadis terakhir. Manda'ali itu amin fil masjid. Bagaimana kalau ada yang mengundang makan? Hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik an Ishaq bin Abdullah dari Abdullah Sami'a mendengar itu Ishaq bin Abdullah Anasan kepada Anas bin Malik. Qala berkata Anas, wajadtu aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid sedang ada di masjid. Mahu beserta Nabi itu nasun sejumlah orang. Pakum tu maka aku berdiri, pakola maka aku berkata, pakola maka berkata bersabda li kepadaku itu Nabi itu. Arsalaka apakah mengutus kepadamu Abu Talhah. Qultu jawab aku kata kata Ishaq bin Abdullah, "Na'am, betul wahai Nabi, Abu Talhah mengutusku untuk memberitahu pakola maka bersabda lagi Nabi, "Litu amin apakah untuk soal makanan?" Artinya Abu Talhah memang sudah mengatakan mau mengundang Nabi untuk dijamu di rumah Abu Talhah. Saat itu Nabi mendapati itu ada utusan dari Abu Talhah untuk makan. Kultu maka aku menjawab ya, kata Ishaq bin Abdullah. Pakola maka bersabda Nabi liman kepada orang mau yang ada beserta Nabi, pakumu maka berdirilah kalian. Hei, pantulaku maka berjalan Nabi, wantulak aku juga ikut berjalan bayan aidihim di depan itu Nabi beserta para sahabat. Nah ini bab ini mengatakan dan kebiasaan juga zaman Nabi, jadi boleh mengundang untuk makan. Ini saya kira kebiasaan zaman Nabi, zaman kita yang sengaja ngundang saja untuk makan kan rasa-rasanya tidak ada ya. Kecuali kalau mau hajatan atau syukuran biasanya. Baru diundang makan. Tapi kalau hanya sekedar makan saja, jarang. Kecuali waktu masih ada Pak Rustam Allah yarham almarhum. Nah, kalau sehabis lebaran itu kan kita suka diundang makan ya. Tanpa untuk syukuran ataupun untuk baca-bacaan apa tidak. Makan saja habis makan dia pulang. Nah, itu yang dilakukan zaman Nabi begitu. Yang dilakukan zaman Nabi seperti itu. Nabi itu diundang oleh seorang sahabat Abu Talha. Memang di sini juga yang diundang itu hanya Nabi. Tetapi karena waktu itu Nabi sedang bersama para sahabat, maka yang diajak atau yang pergi ke undang itu tidak hanya Nabi, tapi yang ada di sekeliling Nabi juga diajak. Jangan khawatir Abu Talha tidak cukup. Mungkin Abu Talhanya masaknya hanya untuk Nabi. Tapi ini karena Nabi, itu makanan yang hanya untuk Nabi itu tetap cukup saja untuk sahabat yang lainnya juga. Kalau diundang kita sendirian, ya jangan ngajak teman. Karena kita tidak bisa menggandakan makanan. Ya untuk kita sendiri, ya udah kita sendiri saja. Kalau Nabi itu mukjizat, sehingga makanan yang hanya disiapkan untuk seorang saja itu bisa cukup untuk semuanya. Nah, di sini wabil hadisi Jawa du'ai, hadis di atas itu bolehnya mengundang untuk makan, untuk melakukan jamuan. Wa illam yakun walimatan, walaupun itu bukan walimah. Walimah itu hajatan, ya seperti syukuran apa saja lah misalnya. Tetapi hanya ya semata-mata untuk undang makan saja. Itu boleh. Dan boleh mengajak orang banyak untuk menghadapi makanan yang sedikit, yaitu Nabi. Dan orang yang diajak juga tentu saja boleh untuk mengikutinya. Masalah nanti cukup atau tidak, ya diatur-atur saja barangkali pada saat di tempat hajatan itu. Saya kira untuk
penjelasan hadis ini karena tadi pengulangan, tetapi hadis ini tetap harus kita sampaikan secara urutan gitu kan, supaya tidak loncat-loncat, maka karena berulang tidak dibahas satu-satu, sehingga untuk bahasan kali ini kita cukupkan barangkali di sini. Kemudian sebelum masuk ke diskusi, nanti kita perlihatkan dulu